Halo dulur-dulur YouTuber, kali ini saya menuju ke Kolam Segaran yang merupakan salah satu mahakarya peninggalan Kerajaan Majapahit. Indonesia merupakan negara yang kaya akan peninggalan bersejarah, terutama di wilayah Mojokerto yang merupakan pusat dari kerajaan terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah Kolam Segaran yang berada di Dusun Unggahan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kolam Segaran merupakan salah satu di antara 32 kolam kuno dari Kerajaan Majapahit yang masih bisa disaksikan pada masa sekarang ini. Kolam Segaran berasal dari bahasa Jawa, yaitu segoro, yang berarti laut. Saking luasnya kolam ini hingga masyarakat pada masa lampau menyebutnya sebagai miniatur laut. Kolam Segaran saat ini dimanfaatkan warga sekitar sebagai tempat rekreasi, memancing, dan berolahraga. Di sekitaran kolam ini juga banyak terdapat warung-warung kopi dan tempat makan. Dan jangan lupa kalau berkunjung ke sini untuk menikmati aneka sambelan yang khas daerah tersebut. Cocok untuk bersantai sambil menikmati pemandangan Kolam Segaran dan persawahan yang ada di sebelahnya. Tidak jauh dari Kolam Segaran terdapat Museum Mojopahit sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang peninggalan Mojopahit. Sumber air Kolam Segaran berasal dari Balong Bunder dan Balong Dowo, terletak di bagian selatan dan barat daya kolam. Selain itu juga berasal dari air hujan. Kolam Segaran dikelilingi tembok bata merah dengan panjang 375 meter, lebar 175 meter, tebal tepian 1,6 meter, dan dengan kedalaman 2,88 meter. Batu-batu ini ditata sedemikian rupa tanpa adanya perekat. Ajaibnya, meski hanya terbuat dari struktur batu bata merah dan tidak menggunakan perekat, tidak ada kebocoran sedikitpun dari kolam raksasa ini. Untuk menyatukan batu bata satu dengan yang lain pada zaman Kerajaan Majapahit, sistem yang digunakan adalah dengan menggosokkan batu bata tersebut satu dengan yang lainnya. Meski demikian, hasilnya ternyata sangat kokoh dan biasanya bertahan hingga lebih dari 6 abad. Teknik pemasangan batu bata ini juga diterapkan dalam membangun bangunan yang lain,
seperti candi, gapura, dan lain-lainnya. Sekarang ini di sekeliling kolam Segaran dibangun jalur atau jalan pedestrian, jadi para pengunjung bisa jalan atau sekedar jogging berkeliling kolam tersebut. Jalan tersebut dibangun supaya bangunan tepi kolam tidak mengalami kerusakan karena seringnya diinjak. Pintu masuk ke kolam Segaran terdapat di sebelah barat, berupa tangga batu kuno seperti sebuah emperan yang menjorok ke dalam kolam. Pada emperan ini juga ada undakan untuk turun ke kolam. Kolam Segaran pada musim penghujan mencapai ketinggian air 1,5 hingga 2 meter. Namun meskipun hujan lebat, kolam Segaran tidak pernah banjir. Dan sebaliknya, saat terjadi musim kemarau, debit airnya tidak sampai kekeringan. Kolam Segaran pertama kali ditemukan pada tahun 1926. Kolam Segaran kemudian dipugar ala kadarnya pada tahun 1966. Lalu pada tahun 1974 kolam Segaran dipugar lagi dan memakan waktu selama 10 tahun hingga terlihat bentuknya seperti sekarang ini. Meski demikian, para arkeolog memastikan hingga saat ini belum diketahui secara pasti pada masa pemerintahan Raja siapa kolam Segaran ini dibangun. Hanya saja dilihat dari tidak adanya tulisan kolam Segaran dalam kitab Negara Kertagama maupun Pararaton, diduga kolam Segaran dibangun sesudah kitab Negara Kertagama ditulis atau sesudah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Tujuan dari dibangunnya kolam Segaran ini diduga adalah untuk waduk penampung air sekaligus telaga untuk tempat rekreasi bagi keluarga kerajaan atau saat menjamu tamu-tamu asing dari mancanegara sekaligus sebagai pembuktian bukti kebesaran kerajaan Majapahit. Pada saat pemugaran pertama kali ditemukan bandul jaring kail pancing dari emas. Menurut berita Cina dan cerita rakyat, kolam tersebut digunakan untuk rekreasi dan menjamu tamu dari luar negeri.
pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Majapahit mengadakan pesta besar karena kedatangan duta dari Cina, Angkatan Perang Negeri Tartar. Saat itu disuguhkan hidangan dengan perkakas dari emas, mulai dari nampan sampai sendok. Para tamu ini puas dan menilai bahwa Majapahit negara yang besar, yang patut dihormati. Setelah pesta usai, sebelum para tamu pulang, semua perkakas dari emas itu dibuang ke kolam Segaran. Ada sebagian masyarakat beranggapan perabot makan yang dibuang ke kolam akan diambil kembali untuk dicuci setelah para tamu asing itu meninggalkan acara perjamuan. Dan ada pula yang beranggapan perabotan yang dibuang ke kolam itu tak pernah diambil. Bagi dulur-dulur yang sudah like, komen, share, dan subscribe, saya mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari saya. Menurut budayawan Dukuh Segaran, dulu merupakan pawon sewu dapur umum untuk memasak ransum buat para kesatria laut dan kesatria Bayangkara. Setelah raja-raja pasca Hayam Wuruk, kolam itu fungsinya untuk tandon persediaan air saat kemarau datang. Selain itu juga, kolam besar dekat keraton dipakai untuk upacara keagamaan. Pada masa lalu, di tengah kolam ada pulau kecil sebagai gambaran Pulau Jawa yang dikelilingi laut menurut arkeolog. Pada pulau itu digelar ritual harian, bulanan, dan tahunan. Tentu setiap hari pulau yang dinamakan Jawa Dwipa yang dilengkapi bangunan suci tidak pernah sepi aktivitas keagamaan. Jawa Dwipa diibaratkan sebagai Pulau Jawa yang dimitoskan dibuat oleh dewa dari potongan puncak Gunung Mahameru. Penduduk juga mengambil airnya yang dikategorikan air suci. Dikutip dari buku Perang Bubat, Kolam Segaran memiliki nama asli Citrawulan atau Trawulan atau Trowulan. Dikisahkan keindahan kolam pada malam hari
dengan cahaya bulan purnama akan terbayang di permukaan air kolam. Nah, demikianlah dulur-dulur YouTuber video kali ini dari Pengelana Jagat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang dan tentunya bermanfaat bagi kalian semuanya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.